Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan terbaik untuk melaksanakan amal-amal ibadah, amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Di 10 hari kedua ini mudah-mudahan kita bisa tetap survive sampai akhir Ramadan. Dan setelah Ramadan kita bisa menjadi alumnus Ramadan yang la'allakum tattaqun, yang lebih bertakwa lagi kepada Allah. Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, izinkan saya pengen berbagi tentang satu konsep hidup yang sebenarnya sudah mulai saya terapkan sedikit-sedikit dari beberapa waktu lalu. Mungkin beberapa dari setahunan terakhir inilah ya gitu kan. Bahkan semenjak saya menulis buku Jeda Sejenak gitu ya. Jadi konsep hidup ini sudah mulai saya terapkan demi dalam tanda kutip menjaga kewarasan hidup. Supaya hidup lebih waras gitu kan, seperti itu. Yang cocok banget saya pikir menjalani konsep hidup seperti ini di tengah gempuran budaya flexing. Dikit-dikit flexing gitu kan, flexing rumah, flexing mobil, flexing jalan-jalan, bahkan sedikit-sedikit flexing ibadah pula gitu kan. Tanpa disadari, mungkin ya tujuannya ada yang mungkin niatnya syiar, gak semuanya flexing sih kalau ibadah gitu kan. Cuman ternyata dengan budaya flexing itu akhirnya menghadirkan berbagai macam gangguan mental kalau menurut saya ya. Untuk orang yang selalu flexing, memamerkan, mungkin ada rasa di mana dia harus selalu memenuhi ekspektasi orang dengan gaya hidupnya yang wow. Dan untuk kita yang melihatnya pun bisa jadi gitu ya, yang namanya kita hati gak bisa dibendung gitu. Ketika kita ngerasa bahwa kita melihat apa yang dicapai oleh orang, apa yang didapatkan oleh orang, pada akhirnya ada rasa di dalam diri kita itu ya ada rasa iri, dengki misalkan gitu kan. Meskipun kita gak mau pada awalnya. Atau kita ngerasa pada akhirnya ngerasa gak berdaya gitu kan. Apa tuh aku mah misalnya gitu ya. Jadi ngerasa bahwa pencapaian kita gak ada apa-apanya dibandingkan dengan pencapaian orang. Nah pada akhirnya saya kira kalau kita terus-menerus seperti itu, ya kita jadi gak waras sendiri gitu kan. Nah akhirnya saya coba untuk menerapkan konsep hidup ini yang disebut sebagai, orang bilangnya sebagai slow living gitu ya. Sebenarnya udah hype dari beberapa waktu lalu gitu. Apa itu slow living dan seperti apa sih gitu kan. Sebenarnya simpelnya gini, slow living itu adalah gagasan soal hidup yang dia dijalani dengan penuh kesadaran gitu ya. Mengurangi konsumsi berlebih misalnya, sambil melakukan pendekatan yang lebih lambat dengan menumbuhkan kesadaran gitu kan. Dan berusaha untuk gimana sih caranya kita lebih bertanggung jawab terhadap apapun itu. Jadi sebenarnya gitu ya gitu. Sebenarnya bukan berarti lebih lamban itu jadi malas-malesan sih gitu kan. Jadi ada orang yang menganggap apa sih slow living itu kayak jadi lebih lamban gitu kan, jadi lebih milih untuk rebahan. Enggak juga gitu, tapi lebih kepada kita tuh kayak udah mulai capek gitu dengan rutinitas. Ketika kita sudah mulai terjebak dengan rutinitas, maka itu udah gak ada ruhnya lagi. Kita udah gak nge-feel lagi ketika kita menjalankan atau melakukan sesuatu gitu gak sih? Kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita ngerjain sesuatu gitu ya, menjalani hidup dari mulai bangun tidur, kok tiba-tiba udah tidur lagi gitu. Kita menjalani hari Senin, kok udah hari Senin lagi gitu. Artinya kita tuh gak sadar menjalani setiap serpihan waktu itu dengan banyak aktivitas yang seabrek itu loh, dengan deadline yang sebanyak itu loh, dengan target yang mesti diselesaikan, yang pada akhirnya kita ngerasa kok tiap hari ngerasa crowded banget, tiap hari ngerasa kayak hektik banget gitu kan. Tapi kita kadang-kadang gak bisa menikmati setiap momen itu gitu. Nah akhirnya saya ngerasa bahwa kayaknya mesti jeda dulu deh. Nah jadi itulah awal mula sebenarnya gagasan jeda sejenak itu sebenarnya dari situ. Jadi saya pengen kayak ya Allah jeda dulu gitu loh. Kayak pengen kemana sih, ngejar apa sih sebenarnya gitu kan. Kenapa kita harus kemudian jatuh bangun mengejar sesuatu tanpa kita sadari kita kehilangan banyak waktu untuk bisa lebih memaknai apa yang kita lakukan gitu kan. Kita lupa dengan bagaimana kita memaknai kebersamaan dengan keluarga, dengan anak-anak, karena kejar deadline gitu, bahwa semuanya harus selesai. Kita pada akhirnya kemudian multitasking, mengerjakan banyak hal sekaligus tanpa kita menikmati setiap hal yang kita lakukan itu gitu. Nah akhirnya saya coba nih gimana sih caranya supaya saya bisa lebih slow, dalam pengertian tidak
malas-malasan tadi ya. Jadi slow itu tidak berarti juga malas, tidak berarti juga easy going, tetap ada target, tetapi menjalaninya tuh kayak lebih bermakna, ada feel-nya, ada ruhnya gitu kan. Nah, saya mulai nih dari misalnya, ini versi saya ya. Kalau teman-teman nggak cocok gitu, tidak kompatibel ya nggak apa-apa. Misalnya dalam hal saya menerapkan ibadah aja. Dalam konteks saya baca Al-Quran, orang kejar target berapa kali hatam Al-Quran gitu kan. Nah, saya pengen coba menerapkan slow living dengan konsep saya pengen naik kelas dari yang hanya iqra'ul Quran, baca Al-Quran, lebih kepada tilawatil Quran, lebih memahami setiap ayat yang saya baca, setiap ayat yang saya yang saya tadarus gitu ya, di dalamnya saya lebih paham apa sih saya baca artinya, saya baca tafsirnya, sehingga saya lebih merasa bahwa Al-Quran ini relate dan hidup untuk saya gitu. Jadi saya nggak kejar target khatam, meskipun ya saya juga ada kejar target itu, tetapi saya lebih pengen pendekatan yang lebih berbeda terhadap Al-Quran. Karena di Ramadan tahun lalu saya kejar target, ya target tercapai, bahkan mungkin 2 kali 3 kali hatam, tapi saya kayak nggak dapat apa-apa, saya merasa masih kering gitu. Nah, akhirnya saya coba dengan pendekatan slow living ini, saya lebih slow untuk tilawah Al-Quran, lebih menikmati setiap bacaan-bacaannya kayak gitu. Nah, itu dalam konteks ibadah di bulan Ramadan, termasuk juga kan dalam sholat kita lebih tumanina gitu kan, nggak kejar deadline. Ya memang sih kita udah expert ya, karena udah sholat beribu-ribu rakaat. Kadang kalau udah expert 5 menit jadi gitu kan, dari wudhu sampai salam gitu. Nah, saya pengen lebih tumanina, lebih menikmati itu dalam konteks ibadah. Nah, ternyata ketika saya coba terapkan dalam konteks yang lain, misalnya saya coba pengen lebih turunkan ekspektasi gitu ya. Kemudian dalam hal di rumah misalnya saya lebih mengurangi barang-barang yang ada di rumah. Mungkin orang nyebutnya sebagai hidup minimalis kali ya. Jadi barang-barang yang udah gak kepake saya coba keluarkan deh, sedekahkan gitu kan, daripada membuat saya gak waras karena harus membersihkan setiap saat misalnya. Terus misalnya dalam hal makanan saya coba kurangin junk food gitu kan, fast food gitu kan, karena pengen lebih slow ya kan, jadi slow food yang mungkin makanan yang benar-benar kita nikmatin prosesnya gitu kan, seperti itu membuatnya. Makanya alhamdulillah kemarin dapat materi food preparation itu benar-benar kayak anugerah banget sih buat saya yang awalnya tim GoFood gitu. Jadi ngurangin fast food, kemudian saya coba membeli barang tuh sesuai dengan keperluan gitu. Sebenarnya pengen banget sih membeli ini itu dan seterusnya gitu kan, apalagi godaan di marketplace itu yang luar biasa setiap saat gitu ya, dengan segala macam promo-promonya. Nah, jadi saya putuskan mungkin Ramadan ini saya tidak membeli baju lebaran. Saya menggunakan yang ada saja, yang masih bagus, yang masih layak gitu kan. Tapi ya anak-anak tetap beli karena mereka mungkin secara mental belum siap gitu ya untuk menjalani lebaran tanpa baju baru gitu ya. Tapi saya pribadi memang niat untuk nggak beli baju lebaran gitu. Dan ternyata alhamdulillah ketika sudah menjalani konsep hidup seperti itu, saya lebih mudah bersyukur gitu kan. Kemudian lebih bisa mindfulness, lebih bisa sadar dengan apa yang saya lakukan. Kemudian lebih bahagia sih, bener-bener lebih bahagia. Kalau dulu kayak misalnya, aduh orang udah beli ini, udah beli itu, orang udah mencapai ini, mencapai itu, ya udahlah orang mau kemana sih? Kita nggak lagi berlomba juga gitu kan. Ya udah akhirnya balik lagi, bukan my dream, this is my life. Jadi orang nggak akan peduli ketika kita capek, lelah, dan apa yang kita kejar ternyata nggak kecapai. Ya udah, itu urusan kita aja gitu kan. Ya udah, dinikmatin aja prosesnya. Kemudian ternyata mental dan fisik lebih sehat gitu kan ketika kita nggak melulu bicara tentang pencapaian gitu. Jadi jeda itu ternyata memberikan waktu lebih banyak kita untuk muhasabah, merefleksikan apa yang udah kita kejar gitu kan. Kemudian ini udah on the track apa belum gitu kan. Jadi lebih banyak refleksinya, bukan rebahan ya, boleh lah refleksi sampai rebahan, tapi maksudnya benar-benar lebih kepada ada deep talk-nya ke dalam diri kita sendiri gitu loh. Kemudian ternyata dengan cara seperti itu lebih bisa meningkatkan kualitas hidup kita, baik dalam konteks kualitas me time kita, kualitas kebersamaan kita dengan pasangan, dengan keluarga, dengan anak-anak gitu kan. Dan yang saya rasakan waktu luang itu lebih bermakna, meskipun mungkin ya lebih, yang namanya kesibukan tidak bisa diberhentikan, tetapi ketika ada waktu luang, ketika kita hadir dengan pendekatan yang lebih bermakna, maka itu akan lebih nge-feel buat kita gitu kan.
Ya, dan alhamdulillah dengan cara seperti itu kita bisa lebih sehat gitu. Dan ternyata memang di dalam Islam Allah juga sudah memberikan konsep dasarnya tentang itu gitu. Kata Allah, faida faragta fansab gitu ya. Pada saat engkau sudah selesai dengan satu urusan, maka tetapkanlah urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jadi sekarang mah berharapnya hanya kepada Allah, bukan penilaian orang. Kemudian juga apa yang kita kerjakan tuh betul-betul setiap yang kita kerjakan, hatta itu adalah hal yang kecil, maka disadari bahwa kita sedang mengerjakan itu dan kita hadir lahir batin untuk mengerjakan pekerjaan itu. Demikian mungkin teman-teman sedikit gitu ya pengalaman untuk menjalankan konsep slow living ini gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.